Bahkan yang paling menarik adalah kalau kita sales, sangat saya rekomendasi kalau kita nggak tembus, cari di perusahaan itu siapa salesnya. Sesama sales ada empatinya. Jadi kita telepon sales, kita minta informasi dari sales, nanti sales yang akan. Halo Sobat Sales, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif. Nah, kali ini kita mau bahas tentang buku dari Jill Conrad, judulnya Selling to Big Companies. Wah, bagaimana kita si sales menjual kepada company-company gede nih. Wah, kita mau tahu ya, apakah ada tips and triknya? Oke, langsung aja kita tanya dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Ya, ini bukunya Jill Conrad ini membahas selling to big companies ya, Coach. Ini big company-nya sebig apa gitu ya? Ya benar-benar big banget. Oh, benar-benar big. Perusahaan yang besar. Karena memang Jill Conrad itu sangat terkenal sebagai pakar sales untuk B2B, Bu. Oh, oke. Untuk business to business. Dia terkenal sekali, dia punya beberapa buku. Dan for information, cowok apa cewek, Bu? Namanya Jill cewek. Betul. Iya, Wanita namanya Jill Conrad dan dia adalah pakar selling yang terkenal berkaitan B2B. Wow. Dan bukunya bestseller di beberapa area. Tapi untuk buku ini I don't think so ada bukunya. Tapi yang ada di Indonesia itu kayak judulnya misalkan Sales Simplified itu ada, gitu ya. Buku-buku yang lebih relatif, lebih standar banget gitu loh. Dia ada beberapa buku dan menurut saya buku ini juga one of yang menurut saya cukup bagus sih, Bu. Nah, jadi dia juga memakai metode penjualannya kalau misalkan pakar selling gitu kan ya, pakar selling ada yang metodenya pakai Neil Rackham, pakai spin selling gitu ya. Kalau dia tidak, dia pakai konsep namanya snap. Snap. Iya. Gitu ya. Nanti apa kita jelaskan. Nah, jadi di dalam buku ini ngebahas beberapa bagian. Dalam satu buku ini yang mau dibahas yang pertama adalah ketika kita jualan ke corporate, wajib kita perlu tahu organisasi strukturnya dulu sebelum nelfon. Sebelum bikin janjian, tahu organisasi strukturnya dulu. Jadi perusahaan ini strukturnya seperti apa, divisinya apa saja. Kita perlu tahu mau kontak siapa. Karena nggak bisa semuanya kita kontak, Bu. Jadi dia harus mencari dulu orang-orang tertentu yang akan dikontak. Ya gitu ya. Nah, yang kedua setelah itu adalah bagaimana tembus lewat gatekeeper. Tembus gatekeeper maksudnya resepsionis loh, Bu. Yang telepon di depan kan suka ngalang-ngalangin tuh. Jadi dalam buku ini ngebahas bagaimana caranya beberapa metode bisa melewati gatekeeper. Karena kebanyakan orang suka gagal tuh melewati gatekeeper. Mungkin tips yang bisa saya sharingkan dan ada di beberapa video saya. Gatekeeper itu bisa kita lewatkan dengan cara nelfon sebelum gatekeeper ada dan nelfon pada saat gatekeeper pulang. Itu salah satu metode. Di orang Indonesia rata-rata gatekeeper mulai stay jam 8 dan selesai jam 5 dan di atas jam 7 misal 7.45 itu gatekeeper belum ada. Jadi mereka tidak akan angkat tuh telepon. Kalaupun sudah ada pun mereka tidak akan angkat. Itu kebiasaan di Indonesia kayak begitu tuh. Makanya biasanya ngangkat siapa? Satpam. Nah, satpam itu kadang-kadang pengetahuannya nggak terlalu banyak, jadi kita bisa lebih gampang tembus. Oh, oke. Gitu ya, Bu. Seandainya gatekeepernya ada, apa yang harus dilakukan? Nah, singkatnya ya, kalau teman-teman mau, cari aja videonya. Pasti ada nih tentang untuk ngelewatin gatekeeper. Salah satunya kita bisa ngomong dengan namanya orang itu siapa, kita menyebut namanya, kita manggil namanya dia, Bu. Menyapa, manggil namanya dia, dengan menyebut namanya, dengan siapa ini? Dengan Bu Ani. Oh, hai Bu Ani, salam kenal Bu, saya Antonius Arif, gitu, Bu. Jadi kalau gitu, Bu Ani saya minta tolong dong, nah kayak gitu. Jadi kita ngelewatinnya caranya gitu. Karena gatekeeper gimana pun juga manusia, dia butuh teman. Itu ya, Bu. Iya. Jadi dari kita cari tahu namanya dulu berarti ya, Coach ya. Betul. Nah, ketika kita mau ngelewatin gatekeeper, yang paling penting juga jangan lupa bikin skrip bagaimana caranya berbicara dengan orang di gatekeeper itu bisa tembus dan bisa ngobrol dengan orang yang jauh lebih dalam. Karena kebanyakan orang gagal di bagian itu sih, Bu, untuk tembusnya itu. Nah, karena kalau mama dia bisa tahu organisasinya secara lengkap, dia tahu dia mau nelfon siapa. Nah, itu yang ketiga ya, Bu. Yang keempat adalah kita membangun kredibilitas. Who we are. Who we are gitu, atau
apa yang kita bisa capable lakukan. Dan yang paling penting juga di dalam metode ini, dia juga mengajarkan bagaimana kalau kita mau approach sebuah company, big company, jangan cuman hanya melalui telepon saja, tetapi bisa juga lewat via sosial media, supaya kita bisa tembus kepada mereka. Bahkan kita bisa juga dengan berbagai metode, telepon dan sebagainya, cari informasi tentang mereka. Nggak bisa lewat sini, lewat mana, dan sebagainya. Bahkan yang paling menarik adalah kalau kita sales, sangat saya rekomendasi, kalau kita nggak tembus, cari di perusahaan itu siapa salesnya. Sesama sales, ada empatinya. Jadi kita telepon sales, kita minta informasi dari sales, nanti sales yang akan sambungin. Kenapa? Karena kan sesama penderitaan gitu, kita mengalami penderitaan sama, pasti mereka akan tolong. Nah itu sering saya lakukan dulu kayak gitu tuh Bu. Jadi gitu ya, jadi makanya kita jangan habis akal gitu untuk melakukannya dengan berbagai metode untuk pendekatan. Kita bagaimana menggunakan metode yang tadi saya bilang, ketika metode jualan yang digunakan, dia metode namanya SNAP. Nah, apa itu metode SNAP? Nah ini yang akan kita bahas Bu. Metode SNAP yaitu adalah disebut SNAP adalah simple, ya, sederhana. Jadi ketika membuat pesan adalah pesan yang mudah dipahami. Kalau bisa pesannya tersebut bisa diterjemahkan dalam waktu 15 detik, orang yang ngerti. Simple, sederhana. 2, invaluable, berharga banget. Ya, berharga banget. Tawarkan nilai yang sampai kalau dia tolak itu kayak nggak make sense. Pasti Ibu juga ngerti kan, banyak kan kadang-kadang saya telepon ke customer atau lagi berbicara presentasi dan sebagainya, saya suka memberi nilai tambah yang dimana udah pasti kompetitor nggak bisa ngelakuin. Nah itu disebut namanya invaluable. Nah kayak gitu ya Bu. Jadi apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita bantu, itu invaluable. Nah yang ketiga, abis itu align, yaitu sesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi kita udah tahu tawarkan sesuatu, kebutuhannya mereka apa. Makanya kalau Ibu perhatikan, kalau saya setiap meeting kadang-kadang mereka butuhnya apa, problemnya apa mereka, kemudian saya tawarkan sesuatu apa yang membuat mereka berharga. Kayak contoh kemarin kan, kita ada kebutuhan untuk pelatihan di daerah, kemudian dia bilang karyawannya total 70, saya benar jadi dapat ide. Kenapa nggak kita berikan nilai lebih? Yang sampai akhirnya membuat orang menolak kitanya jadi sulit gitu loh Bu. Nah, yang terakhir adalah priority. Pastikan apa pesan kita yang kita sampaikan itu menjadi prioritas klien kita. Kita bisa tanya sebenarnya, ini sama dengan priority kayak apa ya? Proses keputusan membeli. Jadi kalau kita perlu tahu, Bu, saya mau tahu dong bagaimana sih cara proses Anda untuk bisa membeli gitu ya, putusan membeli. Nah itu yang kita tahu, tahap-tahap itulah yang kita beresin satu-satu, begitu Bu. Berarti ada beberapa tahap tadi ya Coach ya? Banyak, ya banyak. Tapi pada dasarnya mendekati big company, permainannya cuma itu aja sih Bu. Berikanlah nilai yang dimana sampai customer itu kayaknya kalau nggak ngambil kayaknya ada yang salah aja kayaknya. Berikan nilai lebih, bisa berikan berapa return on investment ketika mereka beli barang kita, mereka dapat keuntungan atau mengurangi biaya berapa, itu yang harus dibantu. Begitu. Ya. Jadi kita harus tahu juga itu ya. Nah, yang paling penting juga ketika kita jualan ke big company adalah apa pain problem mereka, kita bantu pain problem mereka dengan solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Karena kebanyakan orang dia cuma bilang, gue punya produk ini, Anda harus beli gitu-gitu. Tapi dia nggak nyelesain masalah apa. Kita harus ngebantu bahwa kita bisa nyelesain masalah apa. Itu yang paling penting sih, Bu. Itu pinpoint ya? Iya. Jadi fokus pada masalahnya gitu ya? Betul, kita fokus pada masalahnya. Dan yang paling penting ada satu sih, Bu. Kalau perusahaan besar. Perusahaan besar itu bisa saya katakan adalah hubungannya jangka panjang, Bu. Bukan jangka pendek. Jadi prosesnya itu kita harus maintain hubungan terus-menerus sama mereka. Ya, yang challenge adalah ada berbagai organisasi yang punya aturan setiap 2 tahun atau 3 tahun kadang-kadang ada rotasi. Yang paling puyeng kalau mama jualan pakai metode yang big company adalah biasanya big company itu rata-rata setiap, bahkan ada yang salah satu bank BUMN, bank plat merah itu cuma 6 bulan sekali orangnya udah ganti tuh. Nah itu yang menjadi challenge sih kadang-kadang di berbagai isu itu. Jadi makanya kenapa konsep yang dilakukan mereka
rata-rata disebut namanya key account, Bu. Gimana maintain hubungan sama mereka, jalin hubungannya lama, deketin ke mereka, datang rajin-rajin. Masih ingat nggak, Bu, dulu ada satu orang sales yang kerjaannya cuma nongkrong di daerah Sudirman. Dia nunggu ada telepon dari mana, dia pergi kemana disamperin, dia pergi mana disamperin langsung. Memang kalau orang BUMN kayak begitu sih, Bu. Sukanya modelnya disamperin, dan ya kalau buat Bu Ana mungkin nggak gitu suka karena katanya nggak ngabisin waktu kan gitu. Ya memang gitu sih, Bu, modelnya, Bu. Kalau konsep-konsep big company atau yang bank plat merah ya kayak gitu. Begitu, Bu, jualannya. Iya. Jadi mengidentifikasi pain point dulu, terus bangun relasi jangka panjangnya itu tadi ya. Kita datang gitu ya. Kita datang, ngajak ngobrol, say hello, bawain makanan, ya kayak gitu-gitu aja. Terus nanya, terus ngomong-ngomong ngalor ngidul. Kadang-kadang bahkan nggak ngomong bisnis, ngomong hal yang lain. Nah itu yang bisa melakukan itu adalah sales yang bener-bener apa ya, yang memang mau ngejalanin dengan full heart sih. Karena itu memang prosesnya cukup lama. Tetapi yang paling penting, setiap dia datang harus dapat bocoran tambahan. Setiap datang dia harus dapat bocoran tambahan. Karena beberapa sales kalau datang dia nggak dapat bocoran tambahan tuh. Menarik sekali ya tadi buku yang kita ulas dari Jill Conrad ini. Kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh, dan nantikan dengan ulasan buku-buku selling berikutnya. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.